Kalian punya 180.000 tapi kalian butuh temen untuk nemenin kalian di kereta, di Transjakarta, di mobil, atau bahkan di motor, kalian harus banget ngelirik satu ini. Namanya Baseus Encok WM01. Suaranya yang bahkan bikin gua bingung, kenapa Baseus ini punya suara yang bagus kalau misalkan kita coba untuk nonton film. Baseus WM01, siapa sih yang kenal? Karena Baseus ini tuh udah terjual bahkan berapa ribu unit, dan gua bahkan kaget untuk ngelihat review-reviewnya itu banyak yang bagus tapi banyak juga yang ngedrop. Jadi gue pengen banget nge-review langsung si Baseus Encok WM01 ini. Gue masih belum tahu sih kenapa namanya Encok. Jadi bahkan di marketplace pun ini Baseus udah terjual ribuan unit, dan gue juga pengen tahu gimana performanya ketika kita lagi bermain game, nonton film, sama dengerin musik. Oh ya, untuk link pembelian itu udah gue kasih di deskripsi ya. Buat kalian yang nggak tahu, ternyata WM01 ini ada yang versi biasa sama versi plus. Nah, untuk bedanya, versi biasa itu nggak ada indikator display baterai di TWS-nya, dan kalau untuk WM01 yang plus itu harusnya ada. Dan untuk WM01 plus itu baterai di charging case-nya itu ada 800 mAh, gede ya. Untuk sebuah TWS itu termasuk gede. Dalam paket penjualan kalian akan mendapatkan satu charging case, 2 earbuds, tambah 2 ear tips tambahan, serta kalian juga udah dapetin charging kabel yang udah Type-C tentunya, serta ada buku petunjuk dan kartu garansi yang udah termasuk di dalamnya. Ada beberapa pilihan warna nih buat kalian yang mau nyoba si Baseus ini. Ada Baseus WM01 biasa itu ada warna putih, ungu, hitam, hijau, sama kuning. Sedangkan untuk yang WM01 plus itu cuma ada varian yang warna hitam, pink, biru, sama ungu aja. Oh ya, tambahan TWS ini tuh ternyata pas gue lihat-lihat ini si apa ya namanya, si bagian bodinya ini bukan terbilang glossy tapi dia lebih ke matte. Nah, si matte ini ketika kalian kita pegang itu nggak nempelin sidik jari ya. Jadi gue lihat ini tuh bagus untuk seukuran TWS. Bahkan TWS gue sebelum-sebelumnya itu kalah cantik sama si Baseus ini. Jadi kalau kita bilang cantik, nih bener-bener cantik, dan warnanya tuh kayak apa ya, anak muda banget ya. Kita bisa bilang ini anak muda banget. Tapi di atasnya itu ada tulisan Baseus yang nggak kelihatan banget. Dan untuk bagian depannya itu ada indikator LED, dan bagian belakang ada charging Type-C yang udah Type-C tentunya. Di bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Feel si case-nya ini ketika digenggam tuh enak banget ya, segenggaman gue pas. Dan ketika gue hitung-hitung beratnya itu ada di 33 gram lebih sedikit ya. Dan untuk tinggi case itu sekitar 30 mm, dan untuk lebarnya itu ada di 43 mm. Walaupun punya berat yang terbilang ringan, tapi pas gue buka dan gue coba si earbudnya itu kelihatan gede ya. Gue nggak tahu ini apa sih namanya, di kalian tuh ngelihatnya tuh apakah besar apa enggak, tapi kalau buat gua ini tuh terbilang besar. Jadi pas gua gunakan itu tuh kayak aneh ya. Karena earbuds gua yang sebelum-sebelumnya itu nggak sebesar ini. Dia lebih melonjong dan nggak mengkotak yang kayak gini. Jadi ini tergantung preferensi masing-masing ya, desain kayak gimana yang kalian suka. Magnet di case-nya ini terbilang bagus dan nggak mudah lepas ya si magnetnya ini. Jadi gua bisa bilang magnet bagus lah. Tapi yang gua notice adalah si engselnya yang terlalu ringkih dan terlalu mudah untuk di goyang-goyang. Jadi terlalu aneh banget ketika gua megang si TWS-nya ini dan mainin si engselnya ini tuh. Kemudian untuk yang harus gua tes di awal itu adalah si bagian sensor sentuhnya. Si sensor sentuhnya ini ternyata nggak terlalu responsif banget, jadi harus sedikit ditekan. Jangan tekan-tekan banget ya, cuma harus sedikit agak ada penekanan gitu karena dia nggak begitu responsif ya. Jadi harus ada usaha sedikit. Untuk baterai WM01 biasa ini di earbuds-nya itu adalah 40 mAh. Dan untuk case-nya yang gue pegang ini ada di 300 mAh. Jadi kita bilang yang WM01 Plus itu beda 500 mAh karena dia 800 mAh untuk charging case-nya. Dan di setiap earbuds ini ada 40 mAh, sorry. Ada 40 mAh. Ketahanan baterai ini gue bilang cukup normal, ya bisa di 5 jam kalau musik aja. Tapi kalau misalkan kita bermain game, dengerin musik,
terus nonton film segala macem, itu bisa nyampe 3,5 atau 3 jam. Itu tergantung baterai kalian penuhnya seberapa, sama tergantung umur si TWS-nya. Oh ya, gue mau kasih tahu aja nih, ternyata kadang-kadang tuh notifikasi baterai yang ada di smartphone kalian itu, yang biasanya kalian scroll ke bawah itu di notifikasi ada tab indikator baterai TWS, itu kadang tuh nggak benar, walaupun di situ tulisannya 90, tapi kadang-kadang di TWS itu sisanya 50% aja. Jadi indikator baterai nggak bisa dijadiin patokan yang ada di smartphone. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat itu, kalian beli yang WM01 yang plusnya, karena di situ kalian bisa ngeliat baterainya ya. Untuk ngisi daya si earbudsnya ini cukup memakan waktu di 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kalau untuk charging case-nya itu bisa di 3 jam lebih ya. Tapi menurut gue ini normal untuk WM01 biasa, cuma yang WM01 Plus gue masih belum tahu, karena 800 mAh pasti lebih lama ya. Dan untuk 3 jam ini gue nggak ngecas sehari 2 kali, nggak, karena gue ngecas biasanya 3 hari sekali, karena gue earbuds ini cukup untuk 3 hari menurut gue, karena gue ganti-gantian antara kanan dulu terus gue cas, baru gue pakai yang kanan dulu gue pakai, terus yang cas yang di kiri, nanti kalau kanan udah habis gue pakai yang kiri gitu. Jadi nggak dua-duanya gue pakai secara bersamaan, jadi bisa menghemat daya dan juga menghemat baterai TWS. Untuk versi Bluetooth, sorry banget, gue masih belum bisa ngasih tahu ini versi Bluetooth berapa, karena di marketplace itu bilangnya versi Bluetooth 5.3, tapi gue ngecek di website langsung itu masih 5.0. Gue masih belum yakin buat ngasih tahu kalian ini berapa versi Bluetoothnya. Jadi sorry itu saya, karena gue nggak bisa ngasih tahu. Walaupun nggak bisa ngasih tahu berapa versi Bluetoothnya, tapi untuk ukuran TWS yang kecil ini kita bisa pakai dengan rentang jarak 10 meter tanpa hambatan. Tapi kalau misalnya ada hambatan bisa berkurang jadi 6 meter atau 7 meter tergantung hambatan. Kalau tembok ini gue tes nih cuma 6 meter doang nih, karena tembok keras begini mana bisa tembus sama Bluetooth sih. Oke, untuk review keseharian pemakaian, pertama kenyamanan ini gue kasih nilai 6 karena gue nggak suka sama desainnya. Terus gue juga ketika pakai itu masih kerasa besar banget ini TWS di telinga gue gitu. Tapi untuk bassnya itu masih ada, gue kasih nilai 7/10. Kenapa 7? Karena bassnya itu masih kurang dalam, nggak deep banget itu, jadi masih berasa cempreng aja sih bassnya ini. Tapi walaupun bassnya cempreng, tapi kita kasih vokalnya di nilai 8/10. Kenapa? Karena vokalnya bagus banget, dengan treble yang juga 8/10 nilainya bagus, tapi midnya di 7/10, gue masih agak kurang aja. Nilai overall keseluruhan ini si TWS untuk suara ya, untuk suara ini di 7,5/10 ya. Minimal kurangnya ya tadi ya cuma ada di bassnya aja sih, tapi vokalnya tuh bagus banget kan, kiri stereonya juga bagus sih. Cocok untuk nonton film. Ini TWS yang cocok banget untuk nonton film, vokalnya dapat. Tapi kalau misalnya untuk film action itu beda cerita ya, karena film action tuh ada banyak, misalkan kayak ledakan, kayak misalkan suara senjata yang pakai bass banget dan butuh bass yang deep itu masih kurang, atau misalkan film-film yang musikal, film yang ada bass gitu itu masih kurang banget. Cuma bisa ditonton, cuma pengalamannya agak sedikit kurang aja sih. Cuma kalau misalkan kalian emang bisa ngabain itu semua, ini cocok banget untuk kalian. Apakah ini untuk kalian yang suka musik, kalian yang sering banget dengerin musik? Gue jawab tidak. Ini untuk musik bisa didengar, cuma musik santai aja. Maksudnya kalian pengen dengar musik ketika kalian ngerjain tugas itu masih bisa. Cuma kalau misalkan benar-benar pecinta musik yang dengerin musik, kalau misalkan kalian kerjanya tentang musik itu nggak banget, ini Baseus bukan untuk kalian pasarnya. Untuk film, gue nyoba di beberapa film kayak Fury itu yang film action, terus juga ada anime Masamune Kun, terus ada anime Nagatoro, terus drakor The Heavenly Idol, itu udah gue coba tonton semuanya, dan ya ini bagus sih untuk nonton film. Cuma kalau untuk Fury ini untuk beda cerita Fury-nya, karena dia tipikal action. Gue yakin banget kalau di si Baseus ini tuh ternyata emang fokusnya ke film sama ke vokal ya. Jadi apakah gaming bisa dia handle? Ini tesnya. Untuk gaming smartphone, TWS ini gue coba di gaming di CODM, di Subway Surf, juga ada di ML. 3 game utama yang gue tes.
Untuk di Subway Surf sama di game-game Mobile Legends itu masih terbilang cukup nyaman, cukup enak karena si delay-nya itu nggak ganggu banget ya, karena kita bukan bermain first person shooter ya, karena yang Mobile Legends kan kita cuma ngeluarin skill, beli-beli gitu dong, kan nggak ada ngaruhnya ya, kecuali untuk programmer ya, itu pengecualian. Tapi untuk yang CODM Mobile itu nggak cocok banget buat kalian yang pengen main, walaupun kalian bukan pro gamer, tapi kalau kalian pakai Baseus ini pasti kalian ngerasa banget delaynya. Ketika gua nembak itu delaynya berasa banget, itu lama banget ya, walaupun nggak berasa, bukan 1 detik sih, cuma berasa banget lamanya, itu pasti kalian rasain di Baseus ini. Jadi kesimpulan untuk game smartphone cocok untuk kalian yang bermain kayak misalkan Mobile Legends, bermain game simulator, bermain game-game santai yang klasik-klasik gitu, itu masih bisa jalan lah. Cuma kalau misalnya kalian bermain kayak COD Mobile, PUBG, Free Fire itu belum bisa nge-handle. Jangan beli ini. Stealth chopper inbound. Sniper! Sniper down!
Friendly nuke has been launched. Repeat, friendly nuke has been launched. Stealth chopper inbound. Winning this one. Oke, kalau smartphone kita udah tahu nih, smartphone ternyata ada bagian plus minusnya. Kita coba di PC langsung. Di PC gua, di laptop ya lebih tepatnya, kita bermain Valorant. Valorant game first person shooter itu game yang udah gue main 2 tahun. Gua coba di laptop gua ada yang suatu hal menarik, yang menarik perhatian gua. Ternyata walaupun di smartphone tuh nggak bisa di handle si delaynya ini, ternyata di laptop ini delaynya masih bisa kita terima atau bisa kita bilang so-so lah. Jadi kita bisa bermain playable pakai si Baseus ini. Delaynya tuh bener gak berasa ya, buat gua bener gak berasa. Bahkan gua main segame pakai Baseus ini tuh bener-bener kayak pakai headset biasa cuy. Nggak ada berasa delay yang wah lama banget nih, nggak ada. Ini menariknya sih, ini menarik ini karena Baseus ini bisa ternyata ngehandle si Valorant. Bahkan si Nokia gue itu nggak bisa ngehandle, delaynya parah banget yang Nokia itu. Tapi ternyata Baseus ini menarik.
Fucking move it. Hey! Reeling them in! Over there. Go, go, go! Grenade! Go, go, go! Reloading. Yeah! Go, go, go! Get it. Satchel out. Oke, gua kasih tahu ini ada dua versi ya, si Baseus ini dua versi ketika bermain Valorant di laptop. Versi pertama itu adalah mikrofonnya di laptop. Maksudnya kita kalau kita ngomong ke tim itu pakai pakai mikrofon yang di laptop, bukan mikrofon si Baseus. Nah, untuk versi kedua kita pakai mikrofon si Baseus, tapi mikrofon di laptop mati. Kenapa gue bilang ada dua versi, apa bedanya? Versi pertama itu akan menampilkan suara game yang lebih jernih, lebih jelas, lebih wah, dan lebih besar dibandingkan versi kedua yang pakai mikrofon si Baseus. Ketika kita nyalain versi keduanya, kita pakai mikrofon si Baseus, tiba-tiba suara gamenya itu mendem, dan nggak ada wah-wahnya pisan. Jadi gue saranin kalian mending pakai versi pertama, yaitu pakai mikrofon yang ada di laptop. Stage 2. Satchel out. Not ready yet. Now it's ready. Ultimate orb spawn. My ult's ready. Grenade! Here comes the first! Die and be done! Loosen up! Terminated. Satchel out. Next. Satchel out. Go, go, go. Face your fear! Untuk tes mikrofon, gue langsung tes di Zoom sama di Valorant. Dan ini hasilnya. Oke, jadi sekarang gue lagi ngetes dari mikrofon Baseus Encok WM01 yang biasa. Sekarang mikrofonnya gue tes langsung di Zoom Meeting biar bisa ketahuan nih kalau di Zoom Meeting suara kalian kayak gimana. Oke, ini sekarang suara gue itu gue kedengarannya kayak cempreng, lebih cempreng dan mendelep ya kalau gue rasa-rasa. Kayak ya lebih parah dibandingkan dari Valorant ya. Dan ya beginilah suara dari mikrofonnya. Kalian bisa tahu lah kalau misalkan harga 100 ribuan tuh mikrofonnya nggak bisa sebagus yang lain. Oke, sekarang gue mau ngetes gimana noise cancellingnya. Sekarang mau nyalain kipas yang ada di depan gue ini. Ya, kipasnya udah nyala. Noise cancellingnya menurut gue, dan ya
100 ribuan nggak bisa apa ya, nggak bisa expect banyak-banyak dari mikrofonnya. Suara bagus aja udah beruntung banget sih kalau menurut gue. Oke, gitu ya. Oke, sekarang gue lagi ngetes suara dari Baseus Encok WM01 di laptop. Dan ini gue persis nyobainnya di Valorant ya. Bisa dilihat di sini headphone Baseus dan untuk input device ada Baseus juga ya. Dan menurut gue ini suaranya tuh agak cempreng dan suara lain-lainnya tuh jadi kayak mendelep dan kayak aneh aja gitu ya. Kalau menurut gue sih mendingan kalian pakai yang input device-nya ini yang microphone array ya atau default system. Soalnya kalau pakai Basio suaranya itu aneh, bener. Dan sekarang gue mau nyoba untuk nyalain kipas angin untuk gimana mereka nyetel sistem peredam suaranya ya. Oke, ini kipas angin baru nyala. Dan ya, ini kipas angin baru nyala di sebelah gue. Udah mulai kedengeran ya, ada suara angin-anginnya. Menurut gue sih biasa-biasa aja sih ya. Ini mix sensitivity-nya coba kali kita turunin. Sama aja sih ya. Menurut gua kayak peredam suaranya tuh kayak biasa aja. Nggak ada yang spesial karena ya harganya cuma 180. Coba sekarang kita bandingin kalau input device-nya kita ganti mikrofon. Nah, sekarang suaranya tuh kayak lebih jelas ya. Wah. Oke. Wow. Oke, sekarang suaranya jadi lebih keras ya. Dan ini harus gue turunin dulu suaranya. Bisa kedengeran kalau misalkan gue dari sini, nih setangan gue jaraknya dari sampai mikrofon si laptop. Dan menurut gue lebih worth it-an kalau kalian pakai mikrofon laptop daripada mikrofon dari Baseus kalau misalkan kalian mau main Valorant. Oke, overall emang bagus sih TWS Baseus Encok WM01 ini, tapi gue mau ngasih beberapa tips atau beberapa himbauan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama dari segi kenyamanan ini menurut gue kurang sih, cuma tergantung preferensi kalian karena ini TWS-nya bentukannya kotak dan kelihatan besar ya. Oke, untuk kedua, untuk musik dan film ya bisa kita handle, cuman dari segi bassnya yang gue bilang tadi agak kurang deep. Jadi buat kalian yang pro-pro tentang musik, tentang gamer itu ini bukan pasar kalian. Yang ketiga, jangan berekspektasi apapun tentang suaranya tadi yang gue bilang, apalagi untuk FPS game yang ada di game FPS yang ada di smartphone tuh nggak bisa handle banget. Percuma kalau misalkan di laptop bisa, cuma di smartphone yang selalu kita pegang tuh ternyata dia nggak bisa ngehandle baik si gamingnya. Jadi gue bilang ini nggak playable buat kalian yang bermain game first person shooter. Keempat, terkadang untuk versi Bluetooth smartphone kalian yang di bawah 5.0 itu mungkin akan sering putus-putus, gue nggak tahu kenapa. Tapi untuk HP gue yang 5.1 ini aman-aman aja, putus-putusnya nggak sering-sering banget. Gue nggak tahu gimana smartphone kalian yang di bawah 5.0, cuma ya bahkan si Baseusnya itu udah ngasih himbauan ya, akan ada sesuatu yang mengganjal ketika versi Bluetooth kalian bukan 5.0 ya. Untuk kelima, yang harus kalian perhatikan adalah dia nggak ada sertifikasi IP apapun. Gue cari nggak ada sertifikasi IP apapun. Karena mungkin buat kalian yang sering hujan-hujanan atau sering bermain atau bekerja di daerah area air, ini nggak cocok untuk kalian karena sekali jatuh wassalam. Bahkan untuk TWS gue yang Nokia E3100 Plus itu dia ada sertifikat IP dan pernah nyemplung ke selokan ketika lagi hujan. Jadi gue coba bersihin, pas gue cobain lagi itu ternyata masih bisa nyala. Jadi bisa terselamatkan dengan sertifikasi IP itu. Cuma untuk Baseus yang nggak ada sertifikasi IP-nya mungkin gue ragu sih ya. Oke, gitu aja review dari gue tentang Baseus Encok WM01 ini. Kalau kalian mau bertanya apapun tentang apapun, HP, TWS, apapun, kalian langsung aja taruh di kolom komentar. Gue Ilham dan sampai jumpa.